kayak kucing sama si Paul Zhang itu. Kalau nggak ada kerjanya mau makan apa dia di Jerman itu? Aduh, sudahlah. Dia cemen segini. Paul Zhang kau segini di mataku. Datang kau ke Indonesia, kalau berani, kuongkosi pun kau. Kuongkosi. Kujual hartaku, kuongkosi kau. Ya Paul Zhang ya. Datang kau ke Indonesia, kalau kau di luar negeri apa yang nggak bisa kau buat Paul Zhang? Mulut kau itu coba lihat ya, mulut kau itu kotor. Kau kira tidak menusuk kepada kami ketika kau maki-maki presiden, kau maki-maki apa? Enggak, Paul Zhang, enggak lah. Ini ku bukakan aja sama kalian kawan. Bodoh, tolol, dan idiot. Semua orang yang gabung di Zoom-nya Paul Zhang. Yes. Apakah Rudi Yohanes kata Paul Zhang mau membuka nomor rekening? Oke, kita bertanding. Jangan kira saya nggak tahu kau siapa Paul Zhang, siapa mendanaimu di belakang. Omong kosong dia tidak makan dari YouTube itu. Bohong dia itu, bohong besar. Karena saya tahu orang-orang seperti Paul Zhang ini adalah orang yang takut lapar. Takut lapar dia itu kawan. Lebih baik dia menghujat negara ini asal dia mewah hidupnya. Hidup senang lah. Memang aku nggak tahu bagaimana dia berangkat ke sana. Ya, saya udah kenal lama dia kawannya. Tapi ya sudahlah, nggak usah kita buka itu ya. Nanti kalau kalian misalnya ada yang kalian rasa tidak cocok, ingin meminta pertanggungjawaban dari aku, silakan. Bahkan ibu yang mengirim 100 juta itu pun akan saya tunjukkan. Tetapi nama tidak boleh katanya, tidak boleh ya. Nama memang tidak akan saya rahasiakan. Itu permintaan beliau, bukan permintaan saya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Mulut besarnya Paul Zhang, manusia pengecut. Pengecut saya bilang ini. Jangan kalian anggap dia berani. Enggak. Tapi kalau secara luar negeri dia berani. Ya. Karena dia di luar negeri. Waktu dia di Indonesia kan lari dia. Gara-gara dikejar-kejar orang. Tapi sang debaters lari. Tidak, tetap berdiri di tempat. Diam di tempat. Lanjut. Itu yang katanya dia. Itulah sebabnya Pak Matias Tambah saya tidak mau mensupport dia masalah pembangunan. Karena dulu awal ya dia bilang buat bangun panti asuhan. Nah, lihat ya. Katanya Paul Zhang tidak mau mensupport saya. Kapan dia support saya? Saya tidak pernah mengemis sama Paul Zhang. Dulu dia memang menghubungi saya. Dia yang menghubungi saya, bukan saya menghubungi dia. Bro katanya. Saya dengar kamu mau buat panti asuhan. Yap, memang iya, saya bilang. Ya kan? Dia bilang, begini bro, mau nggak kita live di tempatku? Ada bapak dari Papua itu live di tempatku dapat 30 juta. Saya bilang, saya live di tempatmu bukan gara-gara itu loh. Bilang. Kamu mengajak saya diskusi. Tetapi bukan karena itu, saya bilang. Datang dia, oke bro. Nanti nomor rekeningmu minta saya cantumkan. Oke, silakan. Akhirnya kami live. Sampai di situ ternyata yang terjadi apa kawan? Orang itu ribut. Masalah politik. Masalah vaksin segala macam. Kan saya akhirnya minta izin. Sorry bro, saya izin keluar. Akhirnya aku keluar. Saya nggak tahu apakah ada masuk ke rekening saya dari kawan-kawan dia, saya nggak tahu. Karena pada dasarnya waktu itu saya tidak punya yang namanya banking itu ya, belum ada kawannya, masih sampai sekarang saya mandiri masih pakai print ya. Nah, kalau kalian butuh nanti saya tunjukkan yang manalah itu sumbangan dari kawan-kawannya Paul Zhang. Karena menurut saya pun subscriber saya adalah subscribernya Paul Zhang. Subscriber Paul Zhang adalah subscriber saya. Ya saya bingung menentukan mana yang dari kerjaan Paul Zhang, mana yang tidak. Tetapi kalau ditanya apakah ada saat itu dana masuk? Ada. Berapa banyak? Saya bilang memang puluhan juta. Berapa puluh juta? 20 juta. Saya nggak mau nutup-nutupi, jujur-jujur aja. Cuman saya nggak tahu apakah semua dari penonton Paul Zhang apakah tidak. Ya kawan-kawan, itu bulan berapa itu saya sudah lupa, nanti lihat aja videonya tempat dia ya. Karena pada saat itu memang banyak orang mau membantu niat baik saya ya. Bukan karena Paul Zhang. Tidak. Ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi ya kawannya ini. Tiba-tiba dirubah tengah jalan. Nah,
Dia bilang dirubah tengah jalan. Saya tidak pernah merubah konsep panti asuhan itu di tengah jalan, nggak pernah. Nama saya ganti. Karena saya tidak ingin anak-anak itu menjadi anak asuh saya, tetapi menjadi anak saya. Paham? Dan yang menyarankan nama itu adalah subscriber saya, dibilangnya buat bang rumah anak terang. Karena abang pun anak terang. Anak yang anak abang didik pun jadi anak terang. Paham ya? Paul Zhang tidak tahu apa-apa. Otaknya itu sedikit kawan. Gayanya aja yang banyak itu kawan. Ya, kita lihat waktu berdebat dengan saya. Sampai irup-irup apa dia kan. Saking groginya segala macam. Otaknya sedikit. Cuman kemenangan dia di luar negeri. Bebas bicara apa saja kawan. Mau bilang kalian tai pun dia bisa. Nggak masalah. Dihina-hinanya negara ini pun bebas dia. Bebas kawan. Itu aja kelebihan dia. Saya juga ditawari tahun 2011 berangkat ke luar negeri. Bahkan seluruh hidup saya dijamin. Saya mau. Enggak, saya bilang. Saya akan tetap berdiri di sini melihat permasalahan ini sampai selesai. Dan saya penuhi. Saya tidak kemana-mana. Memang saya keluar dari Pekanbaru ke Duri. Karena di sana saya sudah tidak nyaman lagi untuk mencari hidup. Ya, dan saya lihat semuanya berakhir tahun 2014. Saya lari? Tidak. Dia lari kawan. Dia lari kan karena diuber-uber itu kawan. Bukan karena dia pergi, aduh kawan, sudahlah kawan. Ya, kita lanjut lagi apa kata dia. Sebentar. Nah, saya udah begitu, saya nggak seret. Makanya saya nggak pernah mau cantumkan rekening. Dulu sempat saya cantumkan masih. Loh, saya tidak pernah meminta nomor rekening saya dicantumkan. Buka WA dia. Kalau dia berani, buka WA dia. Ya kan? Kita buka-bukaan saja. Kalau saya memang saya hapusi WA itu kurang banyak kali ya. Kalau dia misalnya masih menyimpan, buka WA-nya. Silakan. Ada nggak saya minta mengemis sama dia? Oke lah, kalau bantulah saya nggak ada. Dia yang meminta. Dia menghubungi saya. Kalau nggak salah melalui phone, melalui WA ya, tapi melalui telepon kan WA bisa teleponan. Ya, baru kami chatting-chattingan, WA-WAan, sorry. Ya, nggak pernah saya mengemis sama siapapun, nggak pernah. Saya memang mencantumkan di video saya saja. Kalau kalian mau silakan, nggak mau ya sudah. Nggak pernah saya bantah. Memang saya buat begitu. Dan tidak pernah saya minta. Jadi dia mengatakan seolah-olah orang memberi kepada saya gara-gara dia. Tidak kawan. Sebelum kami diskusi itu orang pun sudah mulai berdonasi kepada saya. Tetapi kalau dibilang siapa yang membuat kau seperti itu tanpa ragi. Itu nggak pernah saya hapus. Saya selalu mengatakan terima kasih tanpa ragi kau mengajari aku hal ini. Dulu saya idealis kawan, tidak mau. Tetapi karena kondisi, saya kan udah hijrah dari Pekanbaru ke Kota Duri ini. Cari kehidupan sulit di sini, tidak seperti di Pekanbaru kawan ya. Karena sulitnya kehidupan di Kota Duri, saya ikuti saran tanpa ragi. Tetapi saya tidak kemaru, saya makan sendiri, tidak. Semenjak saat itu saya mulai membuat donasi yang lebih besar. Dulu saya setiap bulan kan berdonasi kawan. Sekalipun penghasilan saya kecil, saya selalu bagi sembako. Ya, lihat Facebook saya itu dari tahun berapa itu ada itu ya. Dan setelahnya saya mulai ber-YouTube, saya lebih giat berdonasi ya. Nah, kalau dibilang Paul Zhang, saya merubah konsep, saya tidak pernah saya rubah konsep. Tetap itu kalau orang goblok bilang, atau orang-orang yang tidak mau itu menganggap anaknya, mereka bilang panti asuhan. Orang goblok seperti Paul Zhang maksud saya, itu panti asuhan. Tetapi bagi sang debaters itu bukan panti asuhan. Mereka adalah anak saya. Maka mereka tinggal di rumah saya nantinya. Itulah namanya rumah anak terang. Ya, kita lanjutkan. Ini lanjutannya. Tapi tiba-tiba dia berubah. Alasannya banyak lah. Dinasihati orang lah, inilah segala macam. Tapi kalau buat panti asuhan, kita pasti support. Tapi begitu bilang, oh saya mau bikin sekolah, debater, apa segala macam. Enggak lah, udahlah. Nah, inilah gobloknya Paul Zhang. Dia bilang buat sekolah debaters lah, inilah segala macam. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi saya katakan, di samping dia itu nanti saya memiliki anak, di situ anak angkat jadinya, anak saya kalau secara hukum dia anak angkat, saya bukan anak kandung saya. Saya menggunakan itu juga untuk melatih orang-orang di tempat saya, di kampung saya ini. Seperti pesantren, dan saya bilang. Paham maksudnya kan? Ada beberapa ruangan. Masa saya tidak saya maksimalkan semua? Ya kan?
Maka anak-anak itu nanti tinggal di situ belajar Alkitab dan saya ajari cara berapologet. Itu saya akui memangnya. Paham kawan-kawan ya? Tidak pernah saya merubah konsep. Dan Paul Zhang tidak menolong, nggak apa-apa. Memang dia kira dia saja orang Kristen. Memang dia kira hanya dia saja yang peduli terhadap misi saya. Tidak. Tidak kawan. Banyak orang yang peduli terhadap hal ini. Tidak pun peduli nggak apa-apa. Saya percaya Tuhan akan memenuhi semuanya. Membutuhkan, tidak mencukupkannya. Kita lanjutkan sekali kawan. Bullshit lah. Bullshit saya bilang. Nggak ada yang Memang, begitu. Kalau bikin panti asuhan kita dukung. Tiba dia berubah haluan, maka saya nggak mau dukung lagi. Begitu Pak Matias. ya Ceritanya. rumah anak terang, Pak Pol. Jadi, Iya, itu berdebat. Dia nggak sudah tahu rubah. Dia sudah rubah. Visinya dia sudah rubah. Nah, inilah gobloknya orang. Visinya sudah, itu kan nama. Namanya rumah anak terang. Goblok kan? Atau ginilah, panti asuhan, nama panti asuhannya El Sadai. Nama panti asuhannya ini segala macam. Paham nggak? Saya buat namanya rumah anak terang. Titik, selesai. Sampai situ saya harap kalian paham. Lanjut lagi. Tengah jalan visinya bisa berubah dia. iya, saya nggak tahu gimana rumah anak terang itu bentuknya, apakah panti asuhan dan lain-lain. Bukan, Hanya sudah mungkin- dia sudah ngomong untuk melatih orang-orang berapologetika. Nah, inilah gobloknya Paul Zhang. Saya nggak pernah bicara dengan dia bahwa saya melatih anak-anak berapologetika. Dia nggak ngerti konteks secara keseluruhan, kawan. Mungkin dia pernah menonton video saya pas saya bicara itu. Tetapi sebelum itu kan sudah saya jelaskan bahwa saya tidak mau anak-anak itu saya adalah anak asuh saya, tetapi mereka adalah anak saya. Apa salah? Kan tidak. Jadi maksudnya Paul Zhang kalau panti asuhan ya panti asuhan saya, tidak boleh buat kegiatan lain. Goblok. Ya goblok. Goblok jangan dipelihara Paul Zhang. Ya. Sudah saya bilang, kalau kamu memang hebat, pulang kamu ke Indonesia, berdiri kita di depan markas apa, bicara kita sama-sama. Kita lihat seberapa besar nyalimu. Kalau di luar negeri aku pun bisa, aduh, horas mada. Dia saja sudah di luar negeri masih takut-takut membilang di mana dia tinggal. Kalau aku bilangkan dia nih kalau aku di luar negeri. Ya. Tapi ya sudahlah, itu kan urusan dia dan saya akui dia memang berani. Tetapi karena dia di luar negeri, saya bilang kan, kalau dia di dalam negeri, percaya kalian, tidak akan berani. Dia lari karena apa? Saya tahu bagaimana dia lari ke sana. Ya, karena apa? Siapa duluan sampai Jerman? Kan demikian. Baru siapa yang menyusul dia? Bagaimana dia sampai sana bisa cepat dapat warga negara? Sudahlah, banyak kali cerita kau Paul Zhang, segala cara kau halalkan. Kalau aku nggak mau ya. Jadi kawan-kawan misalnya ada di antara kalian yang masih ragu tentang kejujuranku, silakan, ajukan. Bila perlu kirim ke tempat kalian melalui email, melalui apa ya, silakan. Oke. Nah, untuk melatih orang berapologetika, itu pernah ada di videonya, saya ngikutin. Langsung setelah itu saya nggak mau cantuman lagi nomor rekeningnya di sini. Nah, saya mengikutin katanya. Gobloknya di depan, ikutannya di belakang. Gobloknya di depan, ikutannya di belakang. Paham ya? Ketika dia mendengar itu, seperti saya bilang ya, pas mungkin saya bicara itu. Dia nggak ngikutin dari awal apa saya bilang. Itu bukan rumah anak terlantar. Ya. Itu bukan rumah anak asuh, tetapi anakku. Untuk anak-anak yang tinggal di situ ya. Kalau yang belajar ya tetap kubuka juga untuk belajar kawan. Dia multifungsi kan, saya bilang dari kemarin kan. Lanjut lah kawan ya. Sini. Karena itu sangat ini sekali, sangat sama saja ya. Sekarang berani nggak Rudi Yones sekarang buka tuh rekeningnya dia? Nggak berani lah. Lihat, dia bilang nggak berani. Orang kayak aku pantang ditantang kawan. Apa yang kutakutkan? Berani aku. Mau dari sudut apa mau kau lihat? Oke, kubukakan. Ini contohnya rekeningku ya. Kubuka dulu. Biar dia tahu. Apa yang mau kutakutkan? Aduh, Paul Zhang. Kau menantang-nantang aku. Kutantang kau nggak berani ketemu kita di Indonesia. Kalau kau berani, berdiri kita di markasnya FPI, bicara kita berdua. Kalau berani.
Atau kita debat sama orang itu di mana, yuk? Ini ya. Nah, ini. Nah, kalau miring dia gini kelihatannya. Saldonya ini 3,5 juta kok. Ya. Nah, ini kawannya kelihatannya. Kalau miring dia kelihatan ini BCA-nya. Nah, ini. Jadi saya nggak pernah nipu-nipu kawan. Untuk apalah menipu-nipu. Aduh, berani katanya berani. Apalagi yang dia minta. Nggak tipe aku lah. Aku ditantang-tantang. Bapak kau suruh sehingga aku bilang. Siapa namanya itu? Paul Sang. Jangan kalian bilang nanti, wah kok sampai ke bapak ya? Sampailah. Biar kita tahu nenek siapa yang paling pemberani. Ya, di makam pahlawan itu ada keturunan dari opung-opung kami, dari mamaku si Tompul ya. Ada. Ya jangan dicabar-cabar lah. Aduh. Mengenai ini, mengenai itu. Kalau berani, ayo. Apa yang mau kau harapkan dari aku? Apa yang mau ku bukakan kepada kalian? Aduh, sorry lalu aku takut. Lanjut. Apakah berani lah Rudiana sudah buka rekeningnya dia? Ya, kita buktikan ya berani apa tidak kan ya. Sudah saya tunjukkan kepada kalian, itu masih satu sisi. Kalau dia berani juga melakukan apa yang ku harapkan, dia hanya menantang aku itu ya. Datang kau ke Indonesia, kalau berani, ku ongkosi pun kau. Ku ongkosi. Ku jual hartaku, ku ongkosi kau. Datang kau ke Indonesia, bicara kita di depan kantor markas FPI. Kita lihat siapa yang paling garang. Kalau kau berani. Ya Paul Zhang ya. Datang kau ke Indonesia, kalau kau di luar negeri apa yang nggak bisa kau buat Paul Zhang? Mulut kau itu coba lihat ya, mulut kau tuh kotor. Gaya kau aja hebat, bicara kau lihat. Kau maki-maki pemerintah, kau maki. Kami orang Indonesia tetap Paul Zhang. Biarpun kau pintar bahasa Indonesia, sekarang kau kan sudah orang Jerman. Kau kira tidak menusuk kepada kami ketika kau maki-maki presiden, kau maki-maki apa? Enggak, Paul Zhang, enggak lah. Makanya aku bilang orang-orang tolol yang gabung di Zoom, makanya aku enggak mau gabung. Mereka itu orang-orang tolol, idiot, dan bodoh. Mereka orang Indonesia dimaki-maki Indonesia mau. Ini aku bukakan aja sama kalian kawan. Bodoh, tolol, dan idiot. Semua orang yang gabung di Zoom-nya Paul Zhang. Siapapun itu, termasuk subscriber saya. Di depan kalian dimaki-maki Indonesia, kalian terima, goblok. Saya gini-gini masih cinta NKRI kawan. Tidak terima saya. Tapi kalau saya lakukan itu kawan, tidak enak bicara politik. Saya nggak mau. Saya nggak mau bicara politik kawan. Tidak suka. Paul Zhang suka. Kenapa? Aduh kawan, tahun 2011 ditawari aku 3,2 miliar. Untuk memposting apapun yang mereka inginkan. Saya nggak tahu siapa mereka ini. Saya tolak. Enggak, saya bilang. Karena memang misi saya bukan itu. Tai kucing sama si Paul Zhang itu. Kalau nggak ada kerjanya mau makan apa dia di Jerman itu? Aduh, sudahlah. Ini cara jitu kawan. Ya. Dia membuat misalnya YouTube-nya itu kan kalau di luar negeri kan tinggi apanya itu kawan, nggak seperti di Indonesia. 1.000 orang yang menonton dapatnya paling $1, 1.300. Kalau orang tuh bisa $4, $5 ya. Bahkan ada katanya sampai puluhan dolar. Belum lagi yang di belakang-belakang dia siapa. Saya udah dari situ kawan, aduh. Tapi saya di Indonesia loh kawan, hebat saya dari dia. Dia cemen segini. Paul Zhang kau segini di mataku. Karena aku libas kau kemarin debat mengenai oneness-mu itu langsung benci kali kau sama aku. Saya orangnya begitu kawan. Sekalipun kau menyelamatkan nyawa saya. Tapi ketika kita bicara tentang perbedaan iman, saya nggak peduli kau siapa. Kau menolong aku itu urusannya kemanusiaan. Ya kan? Kita berdebat urusannya iman. Mempertahankan iman. Paul Zhang nggak siap menerima itu kawan. Ketika aku kipas dia mengenai oneness-nya, nggak siap dia. Maka dibuatnya lah video ini. Saya nggak tahu ini siapa yang buat videonya. Entah kapan ini dibuat, saya nggak tahu. Memang inilah sebenarnya sih kita nggak usah lah mendengar orang-orang misalnya seperti ini. Tapi perlu juga kawan. Klarifikasi aja sih. Tadinya saya sudah mau tidur, ini udah ngantuk ini kawannya. Bang, abang ada dibahas begini. Aduh, aku bilang.
Ku coba lu di mana ini kasih ini, ku lihat aduh ternyata itu ya. Ya kawan-kawan harusnya nggak usah sih, tapi ya sudahlah. Oke lah kawan-kawan, aku nggak usah melanjutkan videonya itu karena dia nggak ngerti apa konsepku ya, fitnah-fitnah aja yang dia layangkan kepada aku.